Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi kita hari ini. Kita akan membahas sebenarnya pemerintah mau melakukan impor beras. Ini itu menguntungkan siapa? Pada RDP di tanggal 7 Desember 2022 kita mendengarkan silang pendapat antara lembaga. Di sini Dirjen Kementerian Pertanian Tanaman Pangan dan Bulog itu sendiri dalam memperlihatkan data yang mereka punya itu sangat berbeda. Nah, padahal di BPS, untuk data BPS yang saat ini dipakai oleh Kementerian Pertanian itu menunjukkan bahwa sesungguhnya hasil produksi pertanian petani di bidang beras ini surplus. Bahkan kalau kita mendengarkan datanya, di situ disampaikan di tahun lalu saja ada sekian juta ton yang surplus. Lah, tetapi mengapa di akhir-akhir 2022 ini kok Kementerian Pertanian berbeda dengan Kementerian Perdagangan? Nah, kita tahu bahwa Pak Sulhas ini itu suatu momen dia menyampaikan bahwa Indonesia butuh impor beras dikarenakan menurut data yang dikonfirmasi dari Bulog itu ternyata cadangan beras pemerintah itu sisa sekian ratus ton, dan ini akan menghadapi hari-hari besar, hari-hari keagamaan, khususnya di Desember, di bulan Maret 2023 nanti. Nah, teman-teman sekalian, pada RDP ini ternyata terbuka bahwa sesungguhnya yang menjadi kendala sehingga cadangan beras pemerintah ini berkurang karena harga pokok pembelian dari Bulog itu lebih rendah dibanding dengan harga yang ada di market saat ini. Mestinya memang ini Bulog harus mengkonfirmasi bahwa ketika ada kenaikan di tingkat petani, ya mestinya Bulog juga harus ikut naik. Karena ketika serapan dari swasta lebih tinggi daripada Bulog, maka cadangan beras pemerintah itu akan berkurang. Nah, sementara surplus di produksi ini tidak berbanding lurus dengan apa yang dilakukan oleh Bulog, yaitu menyerap atau membeli hasil dari pengolahan yang dilakukan oleh penggilingan padi. Nah, ini teman-teman, contoh satu kasus di RDP itu dijelaskan bahwa satu kelompok atau satu bidang usaha penggilingan padi di Kabupaten Sidrap itu yang tadinya mampu dengan 60.000 sekian ton itu hanya menyerahkan 500 ton dengan harga 10.000. Kenapa? Karena bahwa penawaran mereka Rp10.037 itu tidak mampu di-cover oleh Bulog. Karena harga Bulog itu hanya maksimal di 10.000. Jadi begitu ada stok yang banyak di penggilingan padi ini, secara secara hitungan Bulog pun tidak akan mampu membeli. Nah, pertanyaannya adalah lebih mahal mana ketika Bulog menyerap dari penggilingan padi atau pengusaha swasta dibanding Bulog mengimpor dari negara-negara lain. Nah, seperti itu. Jadi ini ironi sebenarnya karena di tengah surplus padi atau beras itu ada wacana untuk melakukan impor dari negara tetangga seperti itu. Nah, bahwa ada kesimpang siuran, ada tidak connection antara data BPS dengan verifikasi yang dilakukan oleh Bulog, itu saya kira hanya persoalan teknis. Tetapi yang paling penting ini, kenapa Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan statement, sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia akan mengimpor beras dan jumlahnya cukup besar.
kalau yang kita lihat di berita itu sekitar 500.000 ton. Nah, ini butuh butuh alokasi anggaran yang cukup besar. Ditambah yang kedua adalah ketika beras impor ini nanti masuk ke Indonesia, maka itu pasti akan pasti akan berpengaruh terhadap harga komoditi beras di pasaran. Nah, ini yang kita jaga. Sebenarnya dengan kondisi sekarang bahwa harga gabah sudah di 5.000 sekian, ini sebenarnya momentum bagi petani karena kenapa? Kos produksi itu naik. Jadi ketika petani menggunakan traktor itu menggunakan BBM. Ketika petani menggunakan combine harvest itu juga menggunakan BBM, dan sementara di lain sisi BBM itu naik. Jadi kalau harga pokok produksinya naik, ya mesti berasnya juga ikut naik. Di lain sisi Bulog tidak naik-naik harganya. Nah ini jadi mestinya ketika ada koreksi di BBM ini, ya Bulog secara aktif lakukan lobby, lakukan pertemuan-pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, atau bahkan melaporkan ke Presiden bahwa dengan adanya kenaikan BBM ini, maka kos produksi petani ini naik, maka seharusnya hasil dari produksi juga ya harus ikut naik seperti itu. Jangan menjadikan bahwa HPP, harga pokok pembeliannya tidak masuk sehingga tidak membeli serapan petani atau penggilingan padi, dengan alasan itu mengatakan bahwa cadangan beras pemerintah ini sudah last minute dan harus dilakukan importasi. Nah ini teman-teman, jadi saya kira kolaborasi antara Kementan, antara Bapanas, antara Bulog, RNI atau Edifood ini butuh dilakukan, karena jangan sampai dari satu badan ini atau satu instansi ini terjadi unsur politik, saling mau menjatuhkan sehingga dalam satu kementerian menjadi kurang bagus citranya, sehingga kementerian yang lain yang naik. Nah ini kan yang perlu kita waspadai, jangan sampai ujung-ujungnya nanti menguntungkan para importir dan menyesatkan atau menyengsarakan para petani. Nah ini teman-teman, karena ketika terjadi impor 500.000 ton dari negara lain, maka ini pasti akan menyebabkan harga dalam negeri khususnya komoditi beras itu akan turun seperti itu. Jadi mestinya ini diseimbangkan lah begitu. Kalau memang stok di petani ini ada, yo Bulog naikkanlah harganya, karena tidak mungkin harga naik itu ketika kos produksinya tidak naik. Nah ini kan yang mestinya Bulog juga harus hitung. Tidak mungkin produksi ini naik, harga beras ini naik di pedagang ataupun di petani kalau kosnya tidak ikut naik. Nah seperti misalnya di kenaikan harga BBM ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok. Nah mestinya yang harus dilakukan ini, badan ini berkolaborasi membicarakan tentang kenaikan ini, apa solusinya. Jangan pada saat RDP itu saling membuka boroknya, saling membuka kelemahannya, sehingga seolah-olah mereka ini ada upaya untuk saling menjatuhkan antara badan satu, bidang satu dengan yang lainnya. Jadi kita ini kan masyarakat awam ini menonton, oh ternyata mereka di atas ini kerjanya seperti ini. Seperti misalnya di Dirjen Tanaman Pangan, ini dicecar oleh anggota DPR RI Komisi 4 bagaimana memverifikasi datanya, kenapa ada pengakuan kesanggupan mensuplai 65.000 ton, tetapi yang disuplai hanya 500 ton. Kan ini menjadi pertanyaan gitu. Nah, ternyata di situ ada miss antara penawaran dengan kesanggupan yang mampu oleh Bulog itu sendiri. Jadi ada persoalan gate harga sehingga Bulog tidak mampu menyerap. Nah, stok yang ada ini oleh para swasta, oleh pabrik beras ini tidak dijual ke Bulog.
Nah, itulah terjadi kekurangan stok atau cadangan beras pemerintah. Dagelan-dagelan semacam ini hendaknya itu tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya, karena petani pun ikut senang ketika harga komoditi yang mereka budidaya itu naik. Ya, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa tidak juga menimbulkan inflasi. Tetapi sebagai petani kita sangat bersyukur ketika komoditi yang kita budidayakan itu harganya naik. Nah, tentu kolaborasi antar kementerian, antar lembaga, antar badan ini dibutuhkan agar kami atau kita semua yang petani ini tidak menertawai mereka. Kerjanya dalam verifikasi atau pengambilan data ini tidak amburadul lah kalau kita bilang. Antara satu dengan satu ini berbeda. Satunya mengatakan ada stok 64.000 ton. Di lain sisi Bulog hanya mampu membeli 500 ton. Ini ternyata bukan karena stoknya tidak ada, tapi Bulognya yang tidak mampu membeli dengan harga yang diberikan atau ditawarkan oleh para penggiling padi ini. Nah, artinya beras di Indonesia cukup aman, tidak perlu melakukan impor. Kalaupun impor itu alasannya apa dan akan menguntungkan siapa. Kalaupun misalnya harus dilakukan impor, ya sebaiknya jangan terlalu besar sehingga tidak mempengaruhi harga komoditi yang ada saat ini. Begitu teman-teman, ulasan kita hari ini. Saya pribadi tetap berharap bahwa untuk impor pangan hendaknya pemerintah menghitung ulang, karena dengan Anda mengimpor beras dari luar ini pasti komoditi beras di dalam negeri akan turun lagi harganya. Kalau 3 tahun, 4 tahun sudah tidak melakukan impor di tahun-tahun sebelumnya, kenapa di masa-masa politik yang sudah mendekati pemilihan kepala negara lagi kok ada isu akan melakukan impor lagi? Apakah akan menjatuhkan satu kementerian dengan kinerjanya yang kurang maksimal, ataukah memang karena urgensi atau kebutuhan beras pemerintah ini, cadangan beras pemerintah ini yang memang butuh disuntik dari importasi itu? Kalaupun demikian adanya, ya tetaplah kita berupaya menghitung sebaik mungkin agar dagelan-dagelan, agar perbedaan pendapat atau silang pendapat, perbedaan data itu tidak terjadi lagi, apalagi ditonton oleh semua masyarakat Indonesia. Antar dirjen ini saling tidak valid datanya, sehingga menimbulkan pertanyaan bahwa maksud dari semua ini apa tujuannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.